السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita melaksanakan segala ibadah sehingga tidak ada satupun aktivitas yang ada di atas muka bumi ini yang dapat kita laksanakan tanpa mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nikmatnya. Di antara kita hidup dalam keadaan Islam, Allah tidak hanya menciptakan kita akan tetapi mengutus kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Yang saya hormati jemaah Masjid Darussalam, Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Rawatib, pengurus aparatur desa, BKM Masjid, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diselamatkan imannya dunia dan akhirat. Pembahasan kita memasuki ke pekan 35 dan kita sudah membahas ayat pertama sampai dengan ayat ke-15 surat Al-Insyiqaq, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ra'yal 'ain falyaqra idza as-samaa'u insyaqqat." Dan barang siapa yang ingin melihat bagaimana suasana hari kiamat dengan mata telanjang, maka bacalah surat Al-Insyiqaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dua surat lain yang menceritakan bagaimana kejadian secara detail suasana hari kiamat. Ayat yang ke-16 di sini Allah bersumpah. Ayat 16, ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ada 3 sumpah yang Allah ucapkan. Di sini yang menjadi pertanyaan kepada kita semuanya, apa urusannya Allah bersumpah dengan kita? Allah adalah pencipta langit dan bumi, ya. Allah penguasa. Kenapa harus bersumpah untuk kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang memang harus disadari oleh manusia semua. Kenapa Allah itu harus bersumpah untuk manusia? Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq." Sumpah yang pertama Allah sebutkan bahwasanya fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Di dalam tatanan bahasa Arab, ya, apabila sumpah itu dinafikan,
maka itu menunjukkan dahsyatnya sumpah tersebut. Seharusnya di sini hanya qasam saja, hanya sumpah saja. Akan tetapi sumpah Allah itu ditambah lagi dengan la nafi. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah tersebut sungguh luar biasa. Dahsyat. Sumpah bukan sumpah biasa, tapi sumpah yang dinafikan. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah tersebut jauh lebih dahsyat. Kenapa Allah bersumpah dengan syafaq? Syafaq itu adalah apabila matahari kita itu berada pada 6 sampai dengan 12 derajat. Ini yang sering membuat kita itu ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf kita menentukan kapan awal bulan. Tok hanya gara berapa derajat matahari itu, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan apabila sudah 1 derajat saja sudah bisa dihitung kepada hari esok. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus sampai dengan 4 derajat. Nah, ini pembahasan fikih, pembahasan ikhtilafiyah, pembahasan banyak pendapat. Nah, di sini yang ingin disampaikan oleh Allah bahwasanya Allah bersumpah dengan cahaya merah. Cahaya merah di waktu sore hari, sewaktu menjelang matahari itu tenggelam, itu berada pada posisi derajat matahari itu 8 sampai dengan 12. Di sini pada sebelum awal matahari itu tenggelam akan muncul cahaya keputihan. Cahaya keputihan ini paling indah. Ditambah lagi dengan cahaya kemerahan. Cahaya kemerahan inilah di saat sinar matahari itu mulai meninggalkan bumi. Kenapa dengan cahaya merah tersebut? Ini salah satu tanda. Di saat sebelumnya pada awal surat Allah berfirman bahwasanya dengan tanda yang paling besar. Tanda yang paling besar itu adalah langit. Karena dimanapun orang berada, tanda kekuasaan Allah langit itu dapat diakses. Ya. Kadang-kadang cahaya merah itu tidak dapat kita lihat dikarenakan cuaca mendung. Berapa banyak orang yang menunggu matahari tenggelam untuk menikmati panorama sore, akan tetapi pada saat itu mendung dan tidak bisa diakses. Ini merupakan tanda-tanda ayat Allah yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia sewaktu melihat cahaya merah di sore hari, itu jarang di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ini di antara tanda kekuasaan-Mu ya Rabb. Oleh sebab itu Allah bersumpah dengan tanda tersebut karena ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Nah, di dalam hukum fikih apabila kita mengaji itu akan disebutkan waktu maghrib itu mulai dari nampak cahaya merah tersebut sampai hilang. Apabila sudah hilang cahaya merah, ya, maka sudah memasuki waktu Isya. Ini salah satu manfaat kenapa Allah menyebutkan bahwasanya ufuk merah itu merupakan salah satu tanda dahsyatnya ciptaan Allah. Berikutnya Allah berfirman, "Wal-laili wa ma wasaq," dan demi malam yang menyelimuti, menggenggam, menghimpun segala sesuatu. Wasaq itu ya, tak ubahnya seperti seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Bagaimana pelukan seorang ibu? Pelukan seorang ibu yang menggendong seorang anaknya itu diibaratkan dengan orang yang saleh. Apabila mereka meninggal, maka mereka akan didekap oleh bumi di dalam kuburan sama seperti dekapan seorang ibu terhadap anaknya.
Dan ini suasana malam itu akan menghimpun semuanya. Orang yang tadinya bekerja, begitu sudah malam mereka akan pulang, akan berhimpun dengan keluarganya. Yang paling aneh hari ini, sudah malam tidak pulang-pulang ke rumah seperti Bang Tauhid. Ya, ini yang paling aneh. Bekerja pagi, siang, sore, malam pun belum sampai ke rumah. Larut malam baru sampai ke rumah. Dan ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti sunnatullah. Di saat sunnatullah mengatakan kepada kita bahwasanya malam itu adalah tempat kita berhimpun semuanya. Bukan hanya manusia, binatang pun seperti itu. Binatang pun seperti itu. Pagi dia, ini burung ini semua sedang keluar mencari rezeki. Nanti waktu petang ya, dia akan pulang semuanya ke rumahnya. Ini yang dikatakan dengan wal-laili izat tasaq, wal-laili wa ma wasaq, wal qamari izat tasaq. Dan yang ketiga sumpah Allah itu adalah dan demi bulan apabila jadi penuh seperti bulan purnama. Ittasaq yaitu ittasa', dan dia itu akan menjadi penuh. Kenapa Allah bersumpah dengan bulan? Karena sewaktu ayat ini turun dan sebelum-sebelumnya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun inovasi yang menemukan tentang jam. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menentukan waktu pakailah bulan. Dan ini yang paling mahal. Apabila kita menggunakan kalender Masehi, maka itu akan bergeser setiap tahunnya itu 10 hari. Jika kita menggunakan kalender bulan, maka itu akan tepat waktunya. Maka sangat disarankan bagi bapak ibu yang mempunyai kelebihan untuk mengeluarkan zakatnya mengikuti kalender bulan di langit. Dan sangat disarankan lagi mengeluarkannya di bulan Ramadan, karena tidak akan pernah bergeser waktu pembayaran zakatnya. Tapi kalau kita mengikuti standar akuntansi, maka kita akan menghitung pendapatan kita itu setiap akhir tahun. Nah, di setiap kita membayar zakat kita di akhir tahun, maka konsekuensinya akan kehilangan 10 hari per tahun. Maka dalam sekian tahun kita akan tidak membayar zakat dalam 1 tahun. Wal qamari izat tasaq, dan bulan purnama itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jarang diketahui oleh manusia bahwasanya itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Bahkan apabila mereka melihat itu, ada di antara mereka yang melihat keindahan Allah itu untuk bermaksiat. Mereka menghabiskan waktunya, katakanlah di pantai Kuta di Bali ataupun di Lombok, hanya untuk melihat matahari dan bulan yang penuh, tapi dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Seharusnya di saat kita melihat ufuk memasuki malam dan bulan purnama yang penuh, ini kita menyadari bahwasanya ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun hari ini berapa banyak di saat malam itu memasuki, ya, itu ada di antara kita yang menyadari bahwasanya ini apa yang disebutkan oleh Allah, perhimpunan malam, penuhnya cahaya bulan. Ini merupakan di antara tanda kekuasaan-Mu ya Rabb. Setelah Allah bersumpah dengan 3 tanda-tandanya, maka itu akan dijawab sumpah tersebut. Ada yang dinamakan dengan jawabul qasam. Inilah kehebatannya Al-Quran. Pertama Allah bersumpah, setelah itu akan menjawab terhadap sumpah tersebut. Apa jawab sumpahnya? Latarkabunna tabaqan an tabaq.
Ini boleh dibaca dalam 2 qiraat. Qiraat itu ada 7 cara membacanya. Latar kabunna itu 1 qiraat dan qiraat yang masyhur, dan satu lagi qiraatnya itu adalah latar kabanna. Jadi nanti kalau misalnya ada imam yang membaca latar kabanna, jangan diprotes ya. Kenapa? Karena boleh juga dibaca latar kabanna. Apa yang dimaksud dengan latar kabunna? Tabaqan an tabaq. Sesungguhnya ya, latar kabunna, sesungguhnya kalian itu akan melewati tabaqan an tabaq, jenjang demi jenjang. Kalau dibaca latar kabunna, maka itu akan kembali kepada kita manusia semuanya. Jenjang per jenjang. Pertama sekali kita berada di dalam janin ibunda kita. Itu jenjang yang pertama. Setelah itu janin itu berubah segumpal menjadi titik darah, segumpal daging, dibungkus tulang. Tulang tersebut dibungkus dengan daging. Itu namanya merupakan latar kabunna tabaqan an tabaq. Kita lahir ke dunia ini. Setelah kita lahir ke dunia ini, kita kecil, kita dewasa, kita tua, dan kita meninggal. Proses jenjang-jenjang ini, ya, ini adalah merupakan jawab dari sumpah yang Allah katakan. Wahai manusia, aku itu bersumpah demi ufuk merah, demi cahaya, demi malam yang menyelimuti, demi cahaya purnama yang penuh. Sungguh kalian itu akan melalui proses jenjang per jenjang. Ini yang ingin dikatakan oleh Allah. Di saat kita membaca latar kabunna, maka itu adalah proses jenjang per jenjang yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Tapi kalau seandainya kita membaca menurut qiraat, ya, latar kabanna tabaqan an tabaq, maka itu akan kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya proses jenjang per jenjang yang akan dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mengalami beberapa jenjang. Di saat beliau lahir, di saat beliau yatim, tidak mempunyai ibu, hidup dengan kakek, hidup dengan paman, susah di saat beliau itu menerima risalah. Ini adalah jenjang per jenjang yang dialami oleh baginda Rasulullah. Beliau itu diboikot di Madinah, di Mekah, diusir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan kembali lagi ke Mekah untuk membuka Mekah sehingga Islam ini tersebar. Ini yang dinamakan dengan latar kabanna tabaqan an tabaq. Fase demi fase yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Perjuangan ini merupakan sebuah tanda bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul adalah janji pasti. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah menyadari bahwasanya fase kehidupan yang kita alami ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Namun kita tidak dapat mengambil hikmah bahwasanya ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sehingga kita mengatakan ini adalah penjelasan secara keilmuan. Apalagi kita sangat terpengaruh dengan belajar biologi. Cika menanu de manusia. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan bagaimana tahapan, bagaimana jenjang kehidupan manusia. Nah, dan ini pertanyaan inilah dialog dalam Al-Quran. Jangan sampai pertanyaan ini ditanyakan kepada kita nanti di hari akhirat. Karena Al-Quran sudah memberikan bocoran terlebih dahulu. Jangan sampai pertanyaan ini ditanyakan kepada kita yang hadir salat subuh di pagi yang berbahagia ini. Apa pertanyaannya? Fama lahum la yu'minun. Kalau memang demikian janji pasti yang disampaikan oleh Allah, tanda-tanda kekuasaan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul, jangan sampai nanti di hari akhirat kita akan ditanyakan pertanyaan ini. Kenapa juga kalian tidak mau beriman? Ini pertanyaan yang sudah dibocorkan lebih dahulu
Jangan sampai pertanyaan ini ditanyakan kepada kita. Kenapa dulu kalian nggak mau beriman? Sungguh mereka yang mendapatkan pertanyaan seperti ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Dan bagaimana keadaan mereka di saat mendengarkan Al-Quran itu? Di sini Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak mau sujud. Sujud itu yaitu tanda kepatuhan. Tahu bahwasanya Allah mengatakan salatlah 5 waktu, tapi mereka tidak mau sujud. Sedih rasanya. Ya, sedih rasanya apabila kita mempunyai generasi yang memang tidak mau salat ke masjid. Ya. Ada orang yang sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaannya. Sewaktu kita mengajak salat, apa dia jawab? Ya, nanti sebentar lagi. Padahal sudah bekerja, sukses, bekerja di instansi pemerintahan, tapi di saat diajak untuk salat, mereka tidak mau. Ini merupakan tanggung jawab kita semuanya untuk menjaga diri dan keluarga kita, sehingga kita tidak akan masuk surga sendirian. Kita masuk surga beramai-ramai. Inilah fungsi kenapa kita melakukan pengajian. Karena nanti jemaah akan mencari saya, seandainya jemaah tidak menemukan saya di dalam surga. Baik kapling surga kedua, surga lu ngawalin jadi demang kedua. Bukan seperti itu. Di saat kita sudah mengetahui ya, seperti ini, maka ajaklah saudara-saudaranya. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita masuk ke dalam surga. Jangan kita batasi masjid kita, jamaah kita, hanya karena kita mempunyai sebuah pemahaman saja. Sungguh luas, Islam itu sungguh luas. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Di saat mereka mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendustakan. Apa bedanya hari ini orang-orang kafir masa jahiliyah dengan orang-orang yang apabila mereka sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, mereka juga tidak mau melaksanakan. Bedanya hanya beda generasi. Kalau dulu generasinya generasi jahiliyah, kalau sekarang namanya generasi jahiliyah modern. Ya. Jahiliyah milenial. Dulu ada juga jahiliyah anak-anak muda. Teman seperjuangan, teman sepermainan Ali itu banyak yang jahiliyah. Jahiliyah milenial dulu. Nah, hari ini ada juga jahiliyah milenial. Jam 12 malam masih sibuk dengan game. Dan yang paling sedihnya lagi, mohon maaf ya, pemerintah itu tidak ada aksi apapun. Hanya memberikan seruan, hanya memberikan fatwa, haram main game. Kapan lagi orang jauh ke dia kupi tikan tu? Paham maksudnya? Hanya instruksi, hanya pernyataan saja, tidak ada action. Action ini yang paling penting sehingga membuat kita ini menjadi umat yang berbeda dengan umat sebelum-sebelumnya. Dan itu disampaikan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini akan menjadi umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, bukan orang Yahudi, kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua indikator yang akan menjadi kita sebagai umat yang terbaik. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Majelis yang dilakukan oleh BKM ini adalah majelis ta'muruna bil ma'ruf. Dan BKM tidak ada kemampuan wa tanhauna 'anil munkar. Siapa yang mempunyai kewenangan tersebut adalah aparatur pemerintahan. Maka perlu sinergisitas antara ulama dengan umara di dalam membangun negeri. Ini yang sangat terpenting. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah
mengetahui apa yang mereka kumpulkan. Apa saja? Ya, apa saja yang kita himpun, apa saja yang kita bawa pulang, itu semua diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari pantauan Allah. Sehingga kita tidak akan mungkin bawa pulang sesuatu yang memang tidak dibenarkan oleh Allah. Enggak mungkin. Tak puas pengkorupsi rumah, mana mungkin. Tak cok atagop, enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Allah mengetahui apa yang kita himpunkan. Fabashshirhum. Ini yang paling dahsyat. Basyirah itu adalah kabar gembira kepada umat untuk mendapatkan surga. Tapi di sini Allah menggunakan kata-kata basyirah untuk menyampaikan bahwasanya kepada orang-orang kafir, fabashshirhum, berilah kabar gembira kepada mereka bahwasanya bi'adzabin alim. Bayangkan, orang-orang yang mendapatkan azab itu digambarkan oleh Allah, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Diutusnya Rasul itu adalah basyirah. Ini kabar gembira kepada kita. Pedoman hidup yang diberikan oleh Rasul kepada kita ini adalah kabar gembira. Tapi di sini Al-Quran menyampaikan, menyuruh kepada mereka yang kufur kepada Allah dan Rasul dengan kata-kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan berbuat baik, lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun, ghairu maqtu'in. Amal yang tidak pernah terputus, amal yang tidak pernah berhenti. Mereka akan terus dihitung dan berlipat ganda amalnya di saat mereka sudah meninggal. Oleh sebab itu, di saat kita memahami amal saleh, ya, amal saleh itu kata kuncinya itu adalah walladzina amanu. Banyak orang yang bisa melakukan kebaikan akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Itu tidak ada hananya. Ya. Kenapa? Coba lihat berapa banyak orang-orang yang hidup di luar negeri, orang Eropa, baik sekali. Apakah dihitung amalnya? Tidak. Dan Al-Quran sendiri mengatakan amal mereka itu seperti fata morgana. Nampak, tapi di saat kita melihat sampai kepada titik itu tidak ada lagi. Ini Al-Quran sendiri yang mengatakan. Oleh sebab itu semua amal saleh, syarat yang pertama itu adalah beriman. Maka sungguh beruntung orang Islam di saat mereka melakukan amal saleh, maka mereka akan dihitung semuanya pahalanya. Dan amal saleh itu bukan hanya terbatas kepada ibadah mahdhah seperti salat, puasa, haji, bukan itu saja. Bukan itu saja yang dikategorikan dengan amal saleh. Siapa yang bisa menciptakan botol ini? Yang pertama sekali, menciptakan botol ini, seandainya dia yang menciptakan orang Islam, maka ini menjadi amal saleh bagi dia. Bayangkan hari ini berapa banyak amal saleh orang-orang Jepang menciptakan blender, ya, macam dicipta oleh Jepang. Cuman sayang kenapa? Amal tersebut bukan menjadi amal saleh karena mereka tidak beriman. Seandainya mereka orang yang beriman, maka orang-orang Jepang ini yang paling banyak masuk surga dari amal saleh. Maka hari ini umat Islam harus think globally namanya. Berfikir secara global, secara meluas. Bagaimana memahami amal saleh? Saya teringat sekali dulu ada salah seorang guru saya menjelaskan amal saleh itu dengan langai. Orang pergi ke sawah, membajak sawah itu, siapa yang menciptakan langai? Ya. Itu merupakan salah satu contoh amal saleh yang nyata. Kalau seandainya sampai dengan hari ini kita masih pakai langai untuk ya, untuk pergi ke sawah, maka amal saleh itu akan sampai kepada orang tersebut. Coba bayangkan, cukup banyak pahala dia.
Maka sekarang hari ini berlomba-lombalah anak-anak muda, generasi milenial. Ya, ciptakanlah amal saleh yang bisa mengantarkanmu kepada surga Allah. Jangan yang dibuat itu cuman permainan. Ini yang harus dipahami tentang amal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, maka tidak akan pernah terputus pahalanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.